Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailman Huda Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 24 12 10 111 dari kelas PAI 2D. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah bab dari kitab Kasyifatus Saja yang membahas tentang fardu-fardu dalam wudu ataupun rukun-rukun dalam wudu. Dan saya akan menerjemahkan atau mengartikan setiap kalimat yang saya baca serta menjelaskan hukum nahwu pada kalimat-kalimat yang saya baca pada bab berikut ini. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. As-sani ghuslul wajhi. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'i minar ra'si. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu. Fasol ataupun bab. Fardu-fardu dalam wudu ataupun rukun-rukun dalam wudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah ataupun muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai 2 siku. Yang keempat mengusap sebagian daripada kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam tertib. Faslun itu kalimat yang memiliki makna atau arti fasol ataupun bab. Furudul wudu'i sittatun. Kalimat furudu itu memiliki makna atau arti fardu-fardu ataupun rukun-rukun. Al-wudu'i memiliki makna atau arti wudu. Sittatun memiliki makna atau arti yaitu 6. Al-awwalu memiliki makna atau arti yang pertama. An-niyatu memiliki makna atau arti yaitu niat. As-sani memiliki makna atau arti yang kedua. Ghuslul wajhi. Ghuslu memiliki makna yaitu membasuh. Al-wajhi memiliki makna atau arti yaitu wajah ataupun muka. As-salisu memiliki makna atau arti yang ketiga. Ghuslul yadaini. Ghuslu memiliki arti ataupun makna membasuh. Al-yadaini memiliki makna yaitu kedua tangan.
ma'al mirfaqaini, ma'a memiliki makna ataupun arti bersama ataupun dengan. Al-mirfaqaini, al-mirfaqaini memiliki makna atau arti dua siku. Ar-rabi memiliki makna atau arti yang keempat. Mashu syai'i minar ra'si, mashu, kalimat ini memiliki makna atau arti mengusap. Asyai'i, asyai'i ini memiliki makna atau arti bagian atau sebagian. Minar ra'si, min ini memiliki makna atau arti yaitu dari. Ar-ra'si yaitu memiliki arti atau makna kepala. Al-khamisu memiliki makna atau arti yaitu yang kelima. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu ghuslu memiliki makna atau arti yaitu membasuh. Ar-rijlaini memiliki makna atau arti kedua kaki. Ma'a memiliki makna atau arti bersama ataupun dengan. Al-ka'baini memiliki makna atau arti dua mata kaki. As-sadisu itu kalimat yang memiliki arti ataupun makna yang keenam. At-tartibu memiliki makna ataupun arti tertib. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan tentang bab wudu. Babul wudu'i al-furudul lati la yasihul wudu'u illa biha sittatun. Al-awwalu an-niyatu wa yajibu an takuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi wa yanwil mutawaddi'u raf'al hadasi au fardul wudu'i awil wudu'i faqad au nahwa dzalika. Wasani ghuslul wajhi min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal dhaqani wa min watadi ihdal uzunaini ila watadil ukhra wa yajibul ghuslu sya'ri an-nabiti fil wajhi zahiran wa batinan illa lihyata al-ghazirata fayakfi ghuslu zahiriha faqad was-sunnatu takhlilu batiniha wa yajibu aidan ghuslu sil'ati an-nabitati fil wajhi wa in talat jiddan. Wathalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa yajibul ghuslu sya'ri an-nabiti alaihima zahiran wa batinan wa in kasura wa tala wa ghuslu sil'atiha wa in talat. Warrabi'u mashu juz'in min jildir ra'si aw minasya'ri an-nabiti fihi walau ra'sa sya'ratin wahidatin bisyarti an la yamsaha ala tawilil khariji an haddi ra'si. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini min kulli rijlin wa sya'rir rijlaini wa sil'atiha kasya'ril yadaini wa yajibu tahrikul khatamid dayyiki wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini in kanal ma'u la yasilu ilaihi bidzalika. Wassadisu at-tartibul a'dha'i
bi an yuqaddima al wajhi alal yadaini wal yadaini alar ra'si war ra'si alar rijlaini wa yajibu fil wudu'i izalatul awsakhil lati tamna'u wusulal ma'i ilal a'da'i ila in kana fi izalatiha siddatu musyaqqatin wa misluha al awsakhul lati tahtal azfari wala yakfi mashul a'dha'il maghsulati bal la budda min sayalanil ma'i 'alaiha wa idza taraka lum'atan saghiratan min udwin walau sahwan lam yasihal wudu'u hatta yaghsiluha wa yu'ida ghuslal a'di allati ba'daha wa sunanul wudu'i katsiratun minha istiqbalul qiblati fihi wattasmiyatu maqrunatan bi awwalihi wa ghuslul kaffaini ma'an ila kawaini thumma madmadatu thumma alistinsyaku wa mashhur ra'si kullihi thumma mashhul uzunaini ma'an zahiran wa batinan bima'in jadidin wa tuqaddimul yamini ala shimali minal yadaini warijlaini wa tadhiru kulli udwi salasa marratin mutawaliyatin wal muwalatu li ghairi daimil hadasi wa amma siwaku falaysa minas sunanil khassati bil wudu'i bal huwa sunnatu fi kulli halin illa fis sawmi fayukrahu minaz zawali ilal ghurubi wa yata'akkadu istihbabuhu indal wudu'i wa mahalluhu fihi qoblal madmumati wa yata'akkadu aidan inda taghyiril fami wal intibahi minan naumi wa iradatis shalah wa qiraatil qur'an wal ilmi wa tahsulus sunnatu fihi bikulli tahirin khosini yuzilu sufratal asnani walau khurfatal arokil yabisi al mabluli bil ma'i, yang artinya bab wudu, rukun-rukun atau fardu-fardu yang wudu itu tidak sah kecuali dengannya ada 6. Yang pertama itu adalah niat, dan wajib niat itu disertai dengan awal bagian wajah yang dicuci, dan orang yang berwudu berniat mengangkat hadas atau fardu wudu atau wudu saja atau yang semisalnya. Kedua, membasuh wajah dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu, dan dari salah satu telinga sampai telinga yang lain, dan membasuh rambut yang tumbuh di wajah secara lahir dan batin, kecuali jenggot yang lebat, maka cukup membasuh bagian luarnya saja, dan sunnahnya adalah menyela-nyela rambut tersebut. Dan wajib juga membasuh benjolan atau daging tumbuh yang tumbuh di wajah meskipun sangat panjang. Ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku.
dan wajib membasuh rambut yang tumbuh di keduanya secara lahir dan batin meskipun banyak dan panjang, serta membasuh benjolan atau daging tumbuh yang ada di keduanya meskipun panjang. Keempat, mengusap sebagian dari kulit kepala atau dari rambut yang tumbuh di sana meskipun hanya sehelai rambut, dengan syarat tidak mengusap pada rambut yang panjang yang keluar dari batas kepala. Kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki dari setiap kaki, dan membasuh rambut yang tumbuh di kedua kaki serta benjolan atau daging tumbuh yang ada di keduanya, seperti halnya rambut tangan, dan wajib menggerakkan cincin yang sempit dan menyela-nyela jari tangan dan kaki jika air tidak sampai ke sana tanpa digerakkan atau disela. Keenam, tertib ataupun berurutan anggota atau wudu dengan mendahulukan wajah atas kedua tangan, dan kedua tangan atas kepala, dan kepala atas kedua kaki, dan wajib dalam wudu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, kecuali jika menghilangkannya sangat memberatkan. Demikian pula kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Tidak cukup hanya mengusap anggota wudu yang harus dicuci, tetapi harus ada aliran air di atasnya. Dan jika seseorang meninggalkan sedikit bagian dari anggota wudu meskipun karena lupa, maka wudunya tidak sah sampai ia membasuhnya dan mengulangi membasuh anggota-anggota setelahnya. Dan sunnah-sunnah wudu banyak, diantaranya menghadap kiblat saat wudu, membaca basmalah ataupun menyebut nama Allah di awal wudu, membasuh kedua telapak tangan bersamaan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung dan mengusap seluruh kepala, kemudian mengusap kedua telinga bersamaan secara lahir dan batin dengan air baru, dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri dari kedua tangan dan kedua kaki, serta membersihkan setiap anggota sebanyak 3 kali berturut-turut, dan mualah atau berkesinambungan bagi selain orang yang terus-menerus berhadas. Adapun siwak, maka ia bukan termasuk sunnah-sunnah khusus wudu, melainkan ia adalah sunnah dalam setiap keadaan kecuali dalam puasa. Maka dimakruhkan dari zawal atau tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari, dan dianjurkan sekali penggunaannya ketika berwudu, dan tempatnya atau waktu penggunaannya dalam wudu adalah sebelum berkumur-kumur, dan juga sangat dianjurkan ketika ada perubahan bau mulut, bangun tidur, dan ketika hendak sholat, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Dan sunnah siwak itu tercapai dengan setiap benda yang kasar yang dapat menghilangkan kekuningan gigi, meskipun itu sepotong dahan siwak yang kering dan dibasahi dengan air. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum-hukum nahwu pada bab yang telah saya baca, yaitu bab tentang fardu-fardu dalam wudu ataupun rukun-rukun dalam wudu. Faslun, sebagai mubtada yang mahfuz ataupun yang dihilangkan. Furudul wudu'i sittatun. Furudu mudhafun, al wudu'i mudhafun ilaih dari furudu. Sittatun sebagai khabar dari furudu. Al awwalu an-niyatu. Al-awwalu sebagai mubtada, an-niyatu sebagai khobar dari al-awwalu.
As-sani ghuslul wajhi. As-sani sebagai mubtada, ghuslu memiliki dua hukum nahwu. Yang pertama itu sebagai khobar dari as-sani, yang kedua sebagai mudhof dari al-wajhi. Al-wajhi mudhofun ilaih dari ghuslu. As-salisu sebagai mubtada, ghuslu memiliki dua hukum nahwu. Yang pertama sebagai khobar dari as-salisu, yang kedua sebagai mudhofun dari al-yadaini. Al-yadaini mudhofun ilaih dari ghuslu. Ma'al mirfaqaini, ma'a mudhofun, al mirfaqaini mudhofun ilaih dari ma'a. Ar-rabi'u al mubtada mashu. Mashu memiliki dua hukum nahwu. Yang pertama sebagai khobar dari ar-rabi'u, dan yang kedua sebagai mudhofun dari syai'i. Syai'i mudhofun ilaih dari mashu. Minar ro'si, min sebagai harfu jarrin, ar-ro'si sebagai majrur dari min. Al-khamisu sebagai mubtada, ghuslu memiliki dua hukum nahwu, yaitu yang pertama sebagai khobar dari al-khamisu, yang kedua sebagai mudhofun dari ar-rijlaini. Ghuslur rijlaini. Ar-rijlaini sebagai mudhofun ilaih dari ghuslu. Ma'al ka'baini, ma'a sebagai mudhofun. Al-ka'baini mudhofun ilaih dari ma'a. As-sadisu at-tartibu. As-sadisu sebagai mubtada, at-tartibu sebagai khobar dari as-sadisu. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.